Inilah pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin menuju pusara keretakan. Pada Rabu 19 Januari 2025 kemarin, sidang perceraian keduanya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Beragendakan keterangan saksi ahli dari pihak Paula. Paula tampak menghadiri persidangan mengenakan busana muslim dengan outer abu-abu dan kaos hitam. Sementara itu, Baim tak tampak hadir di sidang tersebut. Ia hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Namun, dalam kesempatan tersebut, Paula memilih untuk irit bicara. Bahkan, usai keluar dari ruang sidang, ia langsung bergegas menuju kendaraannya yang sudah menunggu. Tak ada pertanyaan soal sidang yang dijawab oleh ibu dari dua anak tersebut. Biar nanti jelasin aja ya. Biar Pola jalan dulu lah ya. Oh, ini. Sorry. Jangan dulu kan ini jatuh lagi terus. Pola. Gimana melihat kamu syuting ke Pola? Agak dikit agak. Awas hati-hati, sandung lagi. Kemarin jalan-jalan bareng ke Pola. Izin awas sampai Iya. Hari apa sih Kak mungkin jalan-jalan bareng ya Kak? Ke Pola hari ini. Minta izin ya, ngasih jalan ya. Tapi sehat Kak Pola? Apa sih? Apa sih Gu? Misi. Pola satu statement deh Kak Pola untuk sidang. Sorry. Kaca gitu. Kapola gimana Kapola sidang hari ini? Boleh sedikit Kapola? Harapannya aja kan saksi-saksi tadi seperti apa Kak? Pintu. Awas kaca ya. Awas kepentok kaca. Awas kepentok kaca. Sabar. Sorry nanti aja ya. Udah di sini aja. Udah di sini aja Kak. Bang, sini aja Bang. Sini aja bentar Bang. Kapola gimana rasanya Kapola? Lebih lega ya senyumnya sama Paula. Kemarin habis jalan-jalan bareng. Sakit apa Sampah. Sorry ya. Minta izin. Makin lega ya Kak Paula ya? Satu saja. Sama anak-anak Kak Paula buat satu statement buat kitab Kak Paula yang nunggu lama. Iya Kak. Oh, udah. Sebentar aja. Sebentar aja. Apa nanti waktu 5 menit aja. Sini boleh. Sini aja. Ya sebelum saat 5 menit mungkin. Ya oke. Saya sholat dulu ya. Siap Bang Alpon. Habis sholat mau. Sholat. Mobil. Cantik banget Kak Paula. Senyumnya manis. Aja lu. Itu rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Pola. Kak Paula, Ramadan gimana persiapan Ramadan? anak-anak udah mulai diajarin Kak Paula. Anak-anak bakal puasa nggak Kak tahun ini Kak? Insya Allah. Ada buka bersama nggak Paula sama Kian? Makan bareng-bareng Kak? Kak Paula terakhir dong sejauh ini menjalani proses persidangan mungkin Kak Paula satu kata aja mungkin Kak Paula sudah lega kah sampai saat ini Kak Paula? Sebentar aja Kak, sebentar aja. Makasih Kak Paula. Dia mau masuk tuh. Sorry. Dia mau masuk.
Makasih Kak, sehat-sehat Kak Paula. Dan kemudian pada saat ini kami ya mewakili dari prinsipal untuk menyampaikan ya bahwa pada saat ini sebenarnya agenda kita itu lebih kepada ingin menyampaikan bukti pembanding. Nah, caranya gitu ya, ingin menyampaikan bukti pembanding yang diminta oleh hakim terkait dengan bukti-bukti elektronik yang kami sampaikan. Gitu. Nah, bukti-bukti yang kami sampaikan itu memang ada beberapa klaster gitu ya terkait dengan anak, terkait dengan dalil-dalil yang mereka persangkakan terdahulu lah ya, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, tapi rencananya itu mau dilakukan karena itu tidak ditindaklanjuti, mungkin minggu depan kita akan berikan itu lagi gitu kan. Karena begini, kami meyakini dan selama ini kami menyampaikan bahwa kalau bukti elektronik itu harus ada pembanding. Kenapa itu harus dilakukan? Ini untuk memberikan suatu validitas dari suatu alat bukti elektronik. Karena validitas itu diukur dalam bukti elektronik, satu itu tentang konfidensialnya, gitu kan, terutama terkait dengan persetujuan dari si pemilik data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integritas dari si data itu sendiri, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan autentiknya dari suatu alat bukti, gitu. Karena kalau misalnya bukti-bukti elektronik yang tidak disusulkan dengan bukti pembanding, dikhawatirkan bukti tersebut itu tidak mempunyai kualifikasi yang valid. Bukti yang tidak dikualifikasi sebagai alat bukti itu tidak bisa dipertimbangkan dalam kerangka hukum, baik itu dalam kerangka hukum pidana maupun kerangka hukum perdata. Nah, jadi itu rencana awal dan kami akan tetap memberikan nantinya, gitu kan. Karena kami berpikir bahwa yang namanya untuk bukti-bukti ini kita akan sampaikan agar nantinya adanya kevalitan dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan nantinya. Namun, yang mengejutkan, kuasa hukum Paula mengungkapkan bahwa hingga detik ini sudah hampir 5 bulan anak-anak bersama dengan ayahnya. Bahkan selama 3 minggu terakhir ia tidak dapat bertemu karena mereka diajak syuting oleh Baim ke Yogyakarta. Hal itu pula yang membuat Paula sangat kecewa. Selain tidak izin dengan dirinya, akibat pergi terlalu lama, kedua anaknya tidak bersekolah. Kalau saya sih cuman pengen mau bilang ya, hingga saat ini sudah lebih dari 5 bulan anak-anak itu tidak bersama Paula. Itu yang disampaikan Paula di dalam persidangan. Saat ini mungkin sudah 3 minggu anak-anak bersama ayahnya di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah sehingga Paula tidak bisa menemui anak-anak Paula di sekolah. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu ya. Belum ada pembicaraan arah sana. Itu postingan lama atau? Ya, itu nanti cek. Bang, berarti Kiano syuting nggak ada izin ke Kak Paula ya? Ya itu mestinya kan, mestinya memang harus ada izin karena mereka kan belum berpisah. Nah, jadi dari situ kan semestinya itu ada izin dari orang tuanya. Orang tuanya itu kan bukan hanya Baim ya, tetapi ada juga Paula. Gitu. Nah itu mesti juga ditanya. Itu kira. Tadi kan udah disebutin. Tadi udah disebutin ya bahwa pada intinya Paula itu tidak bisa intinya di sini kan dibilang hingga saat ini sudah 5 bulan anak-anak tidak bersama Paula. Saat ini sudah 3 minggu anak-anak bersama ayah di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah dan Paula tidak bisa menemui anak. Itu aja. Jadi itu sudah bisa menggambarkan ya apa kira-kira yang teman-teman tanya. Kira-kira itu ya pokoknya semua yang terjadi dalam hidup ini ya kita berpikir positif aja, apapun yang terjadi sekarang itu pasti udah kehendak Allah, jadi ya kita menikmati dan menjalani prosesnya aja. Dan kebetulan memang ini passion aku, dunia fashion, jadi buat aku
kayaknya Allah mempermudah aja gitu. Seperti diketahui, Baim Wong mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 7 Oktober 2024 lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dikabarkan gugatan tersebut dilayangkan Baim lantaran adanya dugaan orang ketiga. Paula diduga menjalin hubungan terlarang dengan salah satu karyawan Baim. Berbagai polemik pun terus bermunculan. Salah satunya terkait Baim yang dituding sengaja memisahkan kedua anaknya dari Paula. Hal itu pun berkali-kali dibantah tegas oleh pihak Baim. Sempat juga kita mempersoalkan tentang anak-anak itu, saya mohon jangan dijadikan objek. Artinya dijadikan perdebatan di antar sana sini. Kalau sayang anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilakukan. Jadi anak itu jangan dijadikan objek, selalu dijadikan objek ya. Saya sangat keberatan anak yang masih kecil dijadikan objek dalam perkara ini. Yang jelas anak-anak happy, anak-anak juga sama dia, dan Baim lagi menjalankan tugas profesinya dalam syuting film ya, seperti itu. Berarti anak-anak sedang mendorong Baim juga? Iya, sama Baim. Baim kan ayahnya. Pada intinya pada saat ini Paula hanya konsentrasi terkait dengan bagaimana untuk kepentingan Aksiana. Oleh sebab itu makanya setiap saat Paula selalu bilang bahwa tolong sampaikan bahwa kedua orang tuanya, mama dan papanya itu adalah orang baik. Itu aja. Dan kemudian tujuannya agar yang namanya anak-anaknya itu tidak bisa ya men-track bahwa di situ ada keburukan kepada orang tuanya. Jadi sekolah selalu bilang begitu gitu kan, bahwa pada saat ini dia lebih berpikir untuk kepentingan dari anak. Pada sidang sebelumnya, pihak Paula Verhoeven melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat dan 42 bukti elektronik. Namun Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim Wong mempertanyakan keaslian bukti Paula Verhoeven tersebut. Hak asuh anak juga menjadi salah satu persoalan yang heboh menjadi sorotan. Apalagi Paula sebelumnya sempat mengaku kesulitan untuk bertemu dengan para buah hati tercinta yang sekarang tinggal bersama Baim. Lewat media sosial, ia juga kerap menyeratkan kerinduannya dengan para buah hati. Jadi bukti yang diajukan 42 bukti, namun di dalam proses pembuktian itu kita belum bisa melihat bukti asalnya. Jadi di dalam hukum itu setiap mengajukan bukti itu harus ada bukti pembanding. Bukti pembanding itu adalah bukti asal. Jadi asal usul daripada bukti tersebut, atau bahasa yang lebih gampang itu harus bisa dicocokkan dengan aslinya. Harus bisa diperlihatkan di hadapan majelis hakim bukti aslinya. Karena yang diserahkan itu adalah fotokopi yang dikasih materai dan dinegosiasikan di kantor pos, itu yang diserahkan ke majelis hakim. Tapi harus bisa ditunjukkan aslinya. Nanti majelis hakim akan memeriksa bahwa bukti ini sesuai dengan aslinya. Yang jelas saya hanya berbicara secara hukum, bukti itu harus bisa ditunjukkan, dicocokkan dengan aslinya. Tapi ada dua saksi, gitu kan. Nah, dua saksi itu yang membantah yang paling mendasar sekali itu terkait dengan anak itu trauma. Apakah memang benar trauma atau tidak, ya biarlah orang itu yang menceritakan sendiri gitu kan. Esensinya kita mau ceritain gitu kan. Karena ini mempertimbangkan dari tumbuh kembangnya anak. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau bisa berpolemik di media itu tidak produktif. Kami akan banyak berpolemik itu atau berdiskusi secara tajam itu di ruang persidangan dibandingkan dengan media. Karena yang namanya tumbuh kembang anak itu harus dihormati dengan tidak membicarakan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu baik. Kedua orang tuanya itu sama-sama dicintai sama anak-anaknya. Dan sebab itu makanya pada saat ini kami tidak akan mencerita itu, tapi kami pengen meminta kepada hakim itu satu hal, bahwa bukti-bukti di persidangan itulah yang akan dipertimbangkan, bukanlah bukti-bukti di dalam pemberitaan. Itu kira-kira ya teman-teman dari kami, mungkin juga pengacara Baim kayak Fahmi gitu kan menyampaikan juga. Tapi pada esensinya adalah
saksi kami pada saat ini ingin membantah dari apa yang telah mereka dalilkan. Kami tidak perlu banyak, tapi itu validitas dari orang yang menyampaikan dan bukti yang akan kita sampaikan. Perceraian tentu merupakan keputusan yang sangat sulit bagi setiap pasangan berumah tangga. Di tengah berbagai permasalahan yang kini dihadapi, alih-alih marah, Paula justru bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena dipertemukan oleh Baim, membawanya ke begitu banyak kebaikan dan pelajaran hidup. Paula juga kini semakin mantap menjadi independent woman, salah satunya dengan terjun ke dunia bisnis fashion. Semua itu ia lakukan juga semata-mata demi para buah hati tercinta. Belum tahu Mbak, jadi kita jalanin aja. Pengennya sih berbisnis karena supaya punya waktu lebih banyak sama anak-anak. Banyak yang mengapresiasi sebagai independen. Akan menanggapinya bagaimana? Ya itu kan tanggapan orang yang senang-senang aja sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain fashion, misalnya ada bisnis apa lagi? Doain aja ya Mbak, belum tahu. Ini aja baru buka hari ini. Doain aja, pasti kalau namanya cita-cita tuh kan banyak, cuman kita menikmati aja prosesnya. Sekarang lagi fokus sama pola fashion ini, ya udah kita nikmatin aja karena kan memang mengerjakan sesuatu kan harus fokus. Jadi kita curahkan semua energi, kemampuan, waktu semua di sini. Ini ada tahapan konsul ke beberapa desainer gitu nggak sih? Pastinya kita ada punya tim desainer sendiri, tim produksi, karena memang biar kita semuanya pokoknya kita tahu timnya masing-masing, jadi memang kita solid supaya untuk ini kitanya mau kemana. Tapi semuanya dari aku maunya DNA-nya itu seperti apa gitu untuk desain-desainnya gitu. Ini wishlist di tahun ini ya Kak? Ini wishlist Kakak di tahun ini? Iya, amin. Adakah wishlist lain mungkin Kak di tahun ini? Belum ada, jalanin aja Mbak. Tapi kalau independent woman versi Kak Paula sendiri gimana sih? Independent woman versi aku ya intinya kita mandiri terhadap diri sendiri tanpa tidak menggantungkan diri kita kepada manusia, itu aja. Kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah, itu aja.